Selamat siang Bu Ziza. Ya, selamat siang Bu. Kita bertemu pada siang hari ini karena saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi. Ya. Sebelum Bu Ziza melakukan observasi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi hari ini. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ziza. Yang pertama, kegiatan ini ingin mengetahui tujuan apa nanti kegiatan observasi yang dilakukan oleh Bu Ziza dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu apakah tujuan pembelajaran Bu Ziza yang nanti akan dilakukan? Oh iya, terima kasih Bu Lin. Jadi nanti pembelajaran yang akan saya lakukan tujuannya yang pertama yaitu menganalisis tentang hubungan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Begitu. Jadi nanti di situ ada jenis ekosistemnya dan rantai makanannya seperti apa begitu Bu. Oh ya. Berarti tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui hubungan antar makhluk hidup dan rantai makanan di ekosistem ya. Iya betul Bu. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua adalah area pengembangan dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ziza itu apa saja? Untuk area pengembangannya tentu saja dari tadi menganalisis hubungan antar makhluk hidup, dia tahu dari ekosistemnya nanti berbagai macam ekosistem ada rantai makanannya seperti apa. Terus nanti akan membuat produk juga. Produknya itu nanti dari berbagai jenis ekosistem anak-anak merangkai untuk rantai makanannya. Jadi saya sediakan bahan dan alatnya, nanti anak-anak merangkai rantai makanan. Hanya itu saja untuk pengembangan pembelajaran? Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir yang akan saya ajukan kepada Bu Ziza, apa saja rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ziza? Iya, rancangannya yaitu untuk modelnya saya menggunakan discovery learning. Jadi rencananya anak-anak yang menemukan sendiri bagaimana rantai makanan itu terbentuk. Jadi nanti akan saya gali dulu dari anak-anak untuk seseorang dapat energi itu dari mana begitu. Kalau sudah digali seperti itu nanti lama-kelamaan menjurus ke rantai makanan. Nah ya, untuk setelahnya nanti anak-anak juga akan merancang rantai makanannya. Dari situ itu kegiatannya berkelompok. Begitu, berkelompok. Ya, dan nanti yang terakhir untuk evaluasinya saya menggunakan quizzes paper begitu. Oh gitu ya. Saya ulangi untuk jawaban nomor 3 tadi yang saya ajukan adalah Bu Ziza dalam pembelajaran ini membuat rancangan discovery learning di mana nanti anak-anak akan menemukan apa saja rantai makanan yang ada di lingkungan dan antar makhluk hidup itu, kemudian pada evaluasinya menggunakan quizzes begitu ya? Iya. Begitu saja untuk pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bu Ziza. Kemudian besok pada pelaksana observasi semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ibu. Kenapa? Sakit. Kita doakan bersama biar lain kali Alvino bisa berangkat seperti biasa.
nasional kali ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu Tanah Air. Ya, anak-anak semuanya berdiri dulu. Tadi lagunya judulnya apa? Tanah Airku ini mengajarkan kepada kita untuk cinta terhadap tanah air. Tanah air apa? Indonesia. Jadi kemanapun kita, dimanapun kita tetap cinta Indonesia. Oke. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu kita akan belajar. Kalau minggu kemarin sudah belajarnya tentang berbagai macam ekosistem. Dalam ekosistem itu ada berbagai macam di situ ada komponennya biotik dan abiotik, ya. Nah, di sini kita akan belajar hubungannya dari antar makhluk hidup di ekosistem itu. Nanti yang disebutnya adalah rantai makanan, ya, rantai makanan. Oke, yang pertama coba kita lihat, ini ada aktivitas dua orang yang beraktivitas. Yang satu ngapain? Dia jogging, lari-lari. Yang satu ngapain? Bermain bola. Orang dapat beraktivitas seperti itu karena punya energi. Energi dari manusia didapatkannya dari mana? Dari makanan. Dari makanan. Kalian bisa datang ke sekolah hari ini sehat, tidak lemas karena tadi pagi sarapan tadi pagi. Ada yang bersarapan? Ada? Sudah terbiasa sarapan? Jadi biasakan sarapan. Kalau pagi biar energinya bagus, ketika pelajaran juga konsentrasi. Ini energi kita dapatkan dari makanan. Selanjutnya, nah, kita makan, manusia makan. Misalkan tadi ada yang sarapannya sama ayam. Ada yang suka ayam. Ya, banyak yang suka makan ayam. Bisa makan ayam. Ayam itu makanannya apa? Ya, makanannya dari jagung. Jagung termasuk ke dalam makhluk hidup jenis tumbuh-tumbuhan. Jagung ini mendapatkan makanan dari apa? Melalui proses apa, masih ingat? Iya, fotosintesis. Karena tumbuhan itu dapat
dalam suatu ekosistem. Kelompoknya sudah kita tentukan, kelompok minggu ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kelompok. Untuk mempelajari rantai makanan dulu, silakan diperhatikan videonya. Kemudian nanti kita akan membuat rantai makanan. Silakan kalau ada hal-hal penting yang perlu dicatat, boleh dicatat. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Kita bahas dalam rantai makanan komponennya. Yang pertama tadi yang jenis tumbuh-tumbuhan disebut dengan produsen. Kemudian produsen dimakan oleh konsumen. Konsumen ini yang memakan produsen adalah konsumen dari hewan-hewan jenis pemakan tumbuhan, namanya dia herbivora. Kemudian dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora tadi dimakan oleh karnivora, jenis-jenis hewan yang dimakan karnivora. Dan yang terakhir nanti yang sudah pada tingkat terakhir itu akan dibusukkan oleh bakteri atau jamur pembusuk. Dan nanti bakteri atau jamur pembusuk ini digunakan oleh tumbuhan untuk itu ya, itu adalah proses dari rantai makanan. Oke, sekarang Bu Aza akan menjelaskan bagaimana nanti proses dalam bekerja kelompok.
membuat rantai makanannya berdasarkan ekosistemnya. Yang pertama nanti ada ekosistem hutan, ada sawah, terus ada sungai dan ada laut. Nah, Baza akan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok mau memilih ekosistem yang mana, gitu ya. Terus nanti dalam kelompok juga Baza sediakan bahan untuk belajarnya tentang rantai makanan. Itu kira-kira butuh berapa menit untuk mengerjakan? 20 menit. Bisa 20 menit ya. Caranya adalah di sini sudah ada hewan dan tumbuhan. Sudah membawa gunting dan lem? Silakan nanti digunting, kemudian dilem di lembar kerja yang ini, dirangkai jadi rantai makanan. Ya, jangan lupa dikasih panah arahnya. Dan itu yang termasuk produsen, konsumen dan pengguna yang mana? Ayo, perhatikan dulu. Yang termasuk produsen, konsumen dan pengurangnya yang mana? Paham? Oke, sekarang masing-masing perwakilan satu kelompok satu silakan masuk ke depan untuk kelompoknya dulu.
Ya, sudah selesai menggunting, segera dirangkai. Dirangkai dulu kalau sudah yakin, baru dilem. Ini kelompok 1 sudah mulai melem. Yang lain kelompok 2 sudah selesai menggunting. Spidolnya digunakan untuk membuat panahnya ya. Jadi yang bawah Kalau sudah dirangkai dikasih tanda panah, kalau sudah dikasih panah, mana yang proses, konsumennya mana. Oke, anak-anak sudah selesai semua. Untuk mengembalikan konsentrasi kita akan mendengarkan musik. Silahkan ballpoint, pensilnya diletakkan. Tangannya di atas meja. Ya, tangannya di atas meja semua. Sekarang pejamkan matamu. Ya, pejamkan mata. Dan tangannya di atas meja. Pejamkan mata, dengarkan musiknya. Tidak ada yang bicara.
nafas lagi, keluarkan. Kan, biar lebih rileks dan lebih tenang. Oke, sudah siap ke presentasi? Ya. Siap. Oke, sekarang yang presentasi Bu Zamita dari ekosistem sawah. Siapa yang dapat ekosistem sawah? Oke, kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1 dulu maju untuk presentasi. Maju kiri, maju. Oke, dengarkan semuanya. Kami dari kelompok Oke, kelompok yang ekosistem sawah tadi siapa? Sudah sama atau belum? Sama. Dari konsumen 1, 2, 3 dan pengurai. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang dapat ekosistem laut, angkat tangan. Ekosistem laut kelompok 2 dan kelompok 5. Ya, kelompok 5 maju ke depan. Ekosistem laut. Oke, sini aja. Sudah, stop. Sini. Kami dari, yuk dengarkan yang lain. Kami dari ya. Lantai mana lagi? Iya, oke, ya disebutkan. Produsennya apa ini? Ya, dimakan oleh ikan. Ya, oke. Terus ekosistem ini konsumen ke 1. Kemudian konsumen 2-nya ikan apa? Ya, ikan piranha. Kemudian konsumen 3-nya ya, oke. Kemudian yang terakhir dimakan oleh ikan. Oke, yang dapat laut tadi siapa? Sudah sama? Sudah sama? Oke, terima kasih teman-teman. Oke, silakan semuanya dikumpulkan kembalinya. Satu aja yang dikumpulkan. Ya, oke, kita bahas sebentar. Tadi dari rantai makanan, yang pertama tadi bagiannya adalah ya, produsen itu dari jenis apa? Jenis tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Dimakan oleh konsumen 1, kemudian dimakan oleh konsumen 2, kemudian konsumen 3, yang terakhir pengurai atau dekomposisi. Oke, sekarang kita ke kuis. Ya, silakan disiapkan kertas barcode-nya. Sudah dapat semua kertas barcode-nya? Sudah. Oke, Nana, dari hasil yang sudah didapatkan, nanti yang hasilnya belum maksimal silakan bisa belajar kembali. Itu ya. Oke. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Nanti di rumah belajar kembali rantai makanan dan kemudian kita pertemuan berikutnya belajar tentang jaring-jaring makanan. Masih ada kaitannya dengan rantai makanan.
berjumpa lagi dalam kegiatan kita siang hari ini, yaitu melakukan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Bu Ziza kemarin. Saya melakukan pasca observasi ini dengan tujuan untuk merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan sama Bu Ziza. Nah, setelah itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ziza. Bagaimana perasaan Bu Ziza setelah melakukan praktek pembelajaran tersebut? Oh ya, terima kasih. Tentunya sangat lega ya, karena sudah apa yang sudah saya rencanakan sudah bisa terlaksana begitu. Kemudian apakah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ziza itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat? Oh iya, menurut saya itu secara garis besarnya sudah sesuai, karena kemarin saya menggunakan sintak model discovery learning, ada 6 tahapan kemarin, dan itu tadi sudah terlaksana dengan sesuai dengan sintaknya begitu, dengan urut begitu. Ya. Kemudian dalam pembelajaran itu apakah Bu Ziza menghadapi hambatan atau kendala dalam pembelajaran tersebut? Oh iya, kalau yang kendala besar atau hambatan alhamdulillah tidak ada. Cuman mungkin nanti lebih ke ini, saya mengembangkan ke penekanan ke anak-anak agar dia bisa melaksanakan tugas masing-masing ketika di dalam kelompok begitu. Kemudian setelah melakukan pembelajaran ini, apa kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Bu Ziza? Oh iya, tentu saja kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih ke pedagogik ya Bu. Karena di sini pengen saya itu nanti pembelajaran selanjutnya itu saya bisa memperluas pengetahuan bagaimana bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menarik dan menyenangkan begitu. Nah, terus kemudian harapan apa yang ingin dicapai oleh Bu Ziza dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya? Ya. Harapannya ketika saya membuat rancangan pembelajaran yang itu sudah dirancang dengan berpihak pada murid, menyenangkan dan menarik, itu bisa sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dan tujuan yang ingin saya capai itu bisa terlaksana begitu. Begitu saja Bu Ziza pertemuan Pakedas siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Selamat siang.